akan mendeskripsikan tentang kolaborasi antar budaya, perbedaan antara rumah osing dengan rumah adat joglo. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Eka Yulandari dari absen 17 dan teman saya. Nama saya Adi Zazkia Pramastira Gita Cayan Putri, absen 1. Nama saya Ariana, absen 10. Nama saya Bunga Octavia Ramadhani, absen 11. Nama saya Latifah Julfia, absen 30. Nama saya Anggia Berliani, absen 6. Nama saya Faradia Wanda Hertanti, absen 18. Nama saya Lalatul Fariha, absen 29. Selamat menyaksikan. Rumah adat Osing. Suku Osing adalah penduduk asli Banyuwangi yang bukan orang Jawa maupun orang Bali. Sebelum Belanda mendatangkan pekerja dari luar Banyuwangi, suku Osing atau Osing Banyuwangi layaknya suku-suku lainnya memiliki warisan budaya dan keunikannya sendiri. Salah satu warisan arsitektur suku Osing Banyuwangi adalah rumah adat Osing. Rumah adat Osing adalah rumah yang terbuat dari kayu dan bambu. Kayu yang digunakan biasanya adalah kayu bendol dan kayu cempaka yang kuat serta mudah ditemukan di Kabupaten Banyuwangi. Rumah adat Osing memiliki susunan 4 tiang kayu dengan sistem tanding tanpa paku, tetapi menggunakan pacu atau pasak pipih. Keunikan rumah adat Osing adalah arah menghadapnya rumah ditentukan oleh hari kematian. Jika orang tua meninggal pada hari Senin, maka rumah akan menghadap ke barat. Jika meninggal pada hari Selasa, maka rumah harus menghadap ke timur. Jika meninggal pada hari Rabu, maka rumah harus menghadap ke selatan. Jika meninggal pada hari Kamis, maka rumah harus menghadap ke utara. Dan jika meninggal pada hari Minggu, rumah harus menghadap ke barat. Aturan adat tersebut membuat pola perubahan rumah Osing tidak terlalu menghadap ke jalan seperti pada rumah-rumah pada umumnya. Rumah adat Osing termasuk sederhana dengan dinding yang terbuat dari ayaman bambu dan lantai yang biasanya masih berupa tanah. Kayu membentuk rumah Osing diukir dengan srengenge, bunga, pare, selipet, dan juga pawung yang masing-masing memiliki makna filosofi. Motif srengenge atau matahari melambangkan harapan akan masa depan rumah tangga yang cerah. Bunga pare melambangkan kehidupan rumah tangga yang berlangsung lama dan terus menjalar. Kawung melambangkan kesetiaan pada pasangan dan melipat garis-garis melambangkan kasih sayang yang tidak terbatas. Menurut bentuk atapnya, rumah adat Osing dibedakan menjadi 3, yaitu cerocogan, tikel balung, dan baresan. Cerocogan adalah rumah Osing dengan satu atap saja dan dihuni oleh satu keluarga dengan ekonomi rendah. Baresan adalah rumah Osing dengan 3 sisi atap sehingga memiliki satu ruangan tambahan di sebelah kanan dan kiri, dihuni oleh keluarga dengan ekonomi menengah. Sedangkan rumah Osing tikel balung terdiri dari 4 buah sisi atap sehingga memiliki ruang tambahan di kanan dan kiri rumah, dihuni oleh keluarga yang kaya dan terpandang. Filosofi yang terkandung dalam rumah adat Osing adalah konsep harmoni dengan alam. Rumah adat ini dibangun dengan memperhatikan aspek-aspek alam yang ada di sekitarnya. Sebut saja seperti arah mata angin, peredaran matahari, dan arus angin. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan antara manusia dan alam. Dalam budaya Osing, hidup seimbang dengan alam sangat penting. Oleh karena itu, rumah adat Osing dibangun dengan sistem fasilitas yang baik untuk menjaga sirkulasi yang baik. Filosofi tentang nilai keberagaman dan kerukunan antar sesama. Dalam kerukunan, rumah adat Osing dibangun dengan ruangan yang cukup luas dan terdiri dari beberapa ruangan yang saling terhubung. Setiap elemen ada rumah adat Osing memiliki filosofi yang mengandung nilai-nilai budaya dan ajaran leluhur. Oleh karena itu, rumah adat Osing menjadi bagian yang penting dalam melestarikan warisan budaya suku Osing di Banyuwangi. Rumah adat Joglo berasal dari Jogja. Joglo berasal dari kata Tajugloro atau Joglo yang bermakna 2 gunung. Dalam filosofi Jawa sendiri, gunung merupakan tempat yang suci dan juga sakral. Atap rumah joglo yang berbentuk 2 gunung, rumah joglo merupakan sebuah simbol yang menunjukkan status sosial masyarakat Jawa dari zaman dahulu. Maka dari itu, meski dikenal sebagai rumah orang Jawa pada zaman itu, tidak semua masyarakat Jawa bisa membangunnya. Orang yang mampu memiliki rumah joglo adalah masyarakat yang statusnya sosialnya tinggi dan kemampuan ekonominya lebih. Rumah adat joglo sendiri dibagi menjadi 9 jenis berupa 1. Rumah joglo sinom. Ciri khasnya dari rumah joglo ini yaitu dilengkapi dengan 36 saka atau liang.
di mana tempat diantaranya merupakan saka pintu atau tiang besar utama. 2. Rumah adat limisan. Ciri khas penggunaan konstruksi yang kokoh pada bagian atasnya serta memiliki langkung yang terpisah antara setiap ruangan. 3. Rumah joglo panggrawit. Ciri khas atap berbentuk kubah dengan lambang gantung. 4. Rumah joglo jompongan. Ciri khas berupa denal, lantai berbentuk bujur sangkar, dan pegunungan pintu. Yang 5. Rumah joglo mangkurat. Ciri khas berupa pada area atap rumah joglo mangkurat terdapat 3 susunan tingkatan dengan kemiringan yang beragam atau berbeda-beda. Yang ke-6, rumah joglo hanggeng. Rumah joglo hanggeng ini juga dilengkapi dengan teratap keliling sehingga kemudian menciptakan kesan megah layaknya pada sebuah istana. Yang ke-7, rumah joglo lawakan memiliki ciri khas berupa dilengkapi dengan atap bagian bawah yang berbentuk landai dan lebar dengan bagian atas yang dibuat meruncing. 8. Rumah joglo panggang P. Rumah joglo panggang P sebelumnya kerap difungsikan sebagai tempat tinggal serta warung. 9. Rumah adat kampung. Rumah ini mempunyai bentuk yang hampir sama dengan rumah adat panggang P yang disatukan. Filosofi rumah adat joglo. Rumah adat joglo terdiri dari 2 kata yaitu tajung dan kata loro. Artinya menggabungkan 2 tanjung. Sementara untuk tanjung sendiri adalah bentuk atap berbentuk piramida. Masyarakat di Jawa sendiri memiliki tajung sebagai model atap rumah ini dikarenakan bentuknya yang mirip dengan bentuk gunung. Zaman dahulu sendiri gunung kemudian telah dianggap sebagai salah satu tempat yang sakral oleh masyarakat yang hidup pada zaman tersebut. Filosofi rumah adat joglo dengan fondasi utamanya untuk menopang semua bagian bangunan. Terasnya biasanya luas dan tanpa sekat untuk menjalin silaturahmi bersama tetangga, serta dijadikan sebagai sarana interaksi sosial bersama masyarakat setempat. Setiap hunian joglo sudah dilengkapi dengan jendela berukuran besar yang banyak. Pintu rumah joglo umumnya berada di tengah ruangan. Filosofinya adalah menggambarkan tentang keharmonisan dan keterbukaan antara pemilik rumah serta orang lain. Ada pagar menongkok pada hunian ini berasal dari tanaman perdu, di mana tingginya tidak sampai 1 meter. Filosofinya adalah upaya bisa berinteraksi dengan tetangga lebih mudah. Setiap hunian joglo selalu menggambarkan status sosial pemilik rumahnya. Itu karena biaya pembuatannya mahal, sehingga hal tersebut dijadikan sebagai gambaran status sosial dan ekonomi pemilik rumah yang merupakan kalangan menengah ke atas. Jadi kesimpulannya adalah dari rumah adat Osing dan rumah adat joglo adalah rumah adat Osing memiliki kesamaan saat dilihat secara sekilas, tetapi apabila diperhatikan dengan sesama, 2 rumah adat tersebut memiliki bentuk yang berbeda. Rumah adat joglo terbuat dari kayu jati, sedangkan rumah adat Osing terbuat dari kayu bendo dan kayu cempaka. Ditambah 2 adat tersebut memiliki filosofi yang berbeda dengan maknanya yang sama-sama mendalam dengan mengandung kearifan lokal. Dari sana kita dapat menghargai perbedaan yang ada dan terus melestarikan kebudayaan tersebut agar tidak punah sebagai bentuk cinta tanah air. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Panas yo. Apa sih gak capek? Oh, berarti iki. Hah?